Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Bahram Al-Majusi. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Sahabat muslim, perlu kita sadari bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari makhluk, jauh dari surga namun dekat dengan neraka. Sebagaimana yang ada pada hadis tentang keutamaan dermawan. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sedang orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari makhluk dan jauh dari surga, tapi dekat dengan neraka. Dan orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah yang maha luhur daripada orang alim yang kikir. Nabi Muhammad SAW bersabda, sifat dermawan adalah pohon di dalam surga yang dahan-dahannya menggantung di dunia. Barang siapa yang memegang satu dahan darinya, maka dahan itu akan menuntunnya ke surga. Sifat kikir adalah pohon di dalam neraka. Barang siapa yang memegang dahan-dahannya, maka dahan itu akan menuntunnya ke neraka. Berdasarkan hadis ini ada sebuah kisah tentang Bahram Al-Majusi. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak berkata, aku pernah melaksanakan ibadah haji pada suatu tahun. Dari beberapa tahun, aku berada di Hajar Ismail, tempat sebelah utara bangunan Ka'bah, yakni tempat yang mustajab untuk doa. Lalu aku tertidur. Aku melihat Rasulullah SAW di dalam mimpiku. Beliau berkata, jika kamu telah kembali ke kota Baghdad, maka pergilah ke daerah ini dan ini, carilah Bahram Al-Majusi dan katakan padanya, sesungguhnya Allah yang maha luhur telah ridho padamu. Aku pun terbangun, lalu aku berkata, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Mimpi ini adalah mimpi dari setan. Lalu aku berwudu, melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf di Ka'bah. Dan Masya Allah, lalu aku terhanyut oleh tidur. Aku pun bermimpi dengan mimpi yang sama itu sebanyak 3 kali. Ketika aku telah menyempurnakan ibadah haji dan aku kembali ke kota Baghdad, aku pun mencari daerah dan rumahnya. Lalu aku menemui seorang yang tua. Aku pun bertanya, apakah kamu yang namanya Bahram Al-Majusi? Ia pun menjawab, iya. Aku bertanya, apakah kamu mempunyai sebuah kebaikan di sisi Allah? Ia menjawab, iya. Aku meninggalkan hutang pada orang-orang dan mereka membayar lebih hutang itu. Ini adalah sebuah kebaikan bagiku. Aku berkata, ini adalah sebuah keharaman, karena itu adalah riba. Apakah kamu mempunyai kebaikan selain itu? Ia menjawab, iya, aku mempunyai 4 putra dan 4 putri. Aku menikahkan ke-4 putriku pada putra-putraku. Aku berkata, ini juga keharaman. Apakah kamu mempunyai kebaikan selain itu? Ia menjawab, iya, aku pernah membuat pesta besar-besaran untuk orang Majusi dalam pernikahan anak-anakku. Aku berkata, ini juga keharaman. Apakah kamu mempunyai kebaikan selain itu? Ia menjawab, iya, aku mempunyai seorang putri yang merupakan wanita paling cantik. Aku tidak pernah menemui seorang pun yang setara dengannya. Lalu aku menikahkannya dengan diriku sendiri. Dan aku menjadikan pesta besar pada malam itu, yaitu malam pertama aku menjamahnya. Pada malam itu ada lebih dari 1000 orang Majusi. Aku berkata, ini juga haram. Apakah kamu mempunyai kebaikan selain itu? Ia menjawab, iya. Pada malam yang mana aku menjamah putriku itu,
datanglah seorang wanita muslimah dari golongan agamaku. Wanita itu menyalakan oborku. Ia menyalakan obor lalu kembali dan mematikannya. Wanita itu masuk ke rumahku untuk kedua kalinya, dan aku menyalakan obor, lalu ia pun keluar dan mematikannya. Lalu wanita itu masuk ketiga kalinya. Aku menyalakan obor, kemudian mematikannya lagi. Aku pun berkata pada diriku, barangkali wanita ini adalah seorang malik yang sedang memantai-mantai. Aku pun keluar mengikutinya dari belakang. Lalu ia masuk ke rumah menemui putri-putrinya. Ketika ia masuk, putri-putrinya bertanya padanya, "Wahai ibu, apakah kamu datang dengan membawa sesuatu? Karena sesungguhnya tiada tersisa bagi kami kekuatan dan kesabaran menahan lapar." Wanita itu meneteskan air matanya dan berkata, "Aku malu kepada Tuhanku jika aku meminta kepada selain Dia, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Bahram al-Majusi berkata, "Ketika aku mendengar perkataannya, aku pun kembali ke rumahku. Aku mengambil talam besar dan menjadikannya terpenuhi oleh setiap sesuatu makanan. Lalu aku sendiri pergi ke rumahnya dan memberikan makanan itu padanya." Syekh Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Ini adalah sebuah kebaikan dan bagimu sebuah berita gembira." Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak pun menyampaikan berita gembira padanya atas mimpi bertemu Rasulullah, bahwa Rasulullah menyampaikan salam padanya bahwa Bahram al-Majusi telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menceritakan mimpi itu padanya, lalu Bahram al-Majusi pun berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Lalu ia tersungkur seketika itu dan meninggal dunia. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak pun memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dari keutamaan menjadi orang dermawan, di mana seorang penyembah api yang menikahi anak sendiri pun mendapat berkah husnul khotimah sebab kedermawanannya. Namun dari sini juga muncul pertanyaan sebenarnya, kapan seseorang itu dikatakan dermawan? Dan apa batasan orang itu disebut bakil alias pelit? Dalam hal ini perlu kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29, yang artinya, "Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu." Tafsir ayat tersebut dijelaskan dalam kitab tafsir At-Tabari bahwa ayat ini adalah permisalan yang Allah buat bagi orang yang mencegah infak dalam hal hak-hak yang Allah wajibkan dalam hartanya orang-orang yang berharta. Maka Allah jadikan seperti orang yang menggelenggukan tangannya pada leher yang tidak bisa mengambil harta, juga tidak bisa memberinya. Sedang dalam kitab tafsir Al-Murtubi dijelaskan ayat tersebut adalah majas yang menggambarkan orang bakil, yaitu orang yang tidak mampu dari hatinya mengeluarkan sesuatu. Dari hartanya dibuatkan permisalan, baginya belenggu yang memecah penggunaan tangannya. Dalam kitab tafsir Al-Kabir juga dijelaskan maksudnya ayat tersebut adalah janganlah menahan infak yang bisa menjadikan sempit bagi dirimu dan keluargamu dalam hal silaturahmi dan jalan kebaikan. Telah diketahui dari dalil-dalil syar'i bahwa yang namanya bakil termasuk hal yang merusak. Akan tetapi apa batasan dari bakil? Bagaimana seseorang bisa dikatakan bakil? Karena setiap orang melihat diri sendiri sebagai orang yang dermawan, tetapi orang lain melihatnya sebagai orang bakil. Setiap orang menyukai harta, oleh karenanya ia menyimpan dan menahan hartanya. Jika dengan menahan hartanya seseorang disebut sebagai bakil, maka tidak ada seorang pun kecuali dia bakil. Jika menahan harta secara mutlak tidak menjadikan ia bakil, maka tidak ada makna bakil kecuali menahan harta. Maka bakil manakah yang termasuk merusak?
Jawabannya adalah sebagian ulama berkata bahwa batasan bakil adalah tidak mau menyalurkan harta yang wajib untuk disalurkan. Maka setiap orang yang menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya, maka dia tidak disebut sebagai bakil. Namun, ini tidaklah cukup. Misal, ada orang yang memberikan daging kepada tukang jagal, atau roti kepada pembuat roti dengan kurang 1 biji atau setengah biji. Maka secara sepakat, ini disebut sebagai bakil. Begitu juga dengan orang yang menyerahkan kepada keluarganya seukuran yang diwajibkan oleh hakim atau qadhi. Kemudian dikurangi 1 suapan atau kurang 1 kurma yang mereka makan dari hartanya. Maka ini juga termasuk bakil. Dan orang yang mempunyai 1 roti lalu datang seseorang yang dikira akan makan bersamanya, lalu roti itu disembunyikan, maka orang itu juga termasuk bakil. Ulama lain mengatakan orang bakil adalah orang yang merasa sulit dalam memberi. Pendapat lain juga masih kurang. Karena jika maksudnya adalah merasa sulit dalam setiap pemberian, maka banyak sekali orang bakil yang tidak merasa sulit memberikan sesuatu yang sangat sedikit. Misalnya, 1 biji atau yang mendekatinya, dan merasa sulit memberikan yang lebih dari ini. Jika yang dimaksud adalah sulit dalam memberikan sebagian pemberian, maka banyak sekali orang-orang yang murah hati. Akan tetapi dia juga merasa sulit dalam sebagian pemberian. Misalnya memberikan semua hartanya atau memberikan sebagian besar hartanya. Jadi pengertian ini juga tidak menetapkan arti bakil. Menurut sebagian pendapat, orang yang memberikan setengah dan menyimpan setengah, maka dia disebut dengan orang yang dermawan. Orang yang memberikan lebih banyak dan menyimpan yang lebih sedikit, maka dia juga disebut dengan orang yang murah hati. Orang yang menahan rasa sakit dan mengalah kepada orang lain dengan hartanya yang pas-pasan, maka dia disebut orang yang utama. Orang yang tidak memberikan sesuatu pun, maka dia disebut dengan orang yang bakil. Semua pengertian itu tidak meliputi hakikat murah hati dan bakil. Karena menurut sebagian ulama, harta itu diciptakan untuk suatu hikmah dan maksud tertentu, yaitu kebaikannya untuk kebutuhannya makhluk. Jadi mungkin saja ia ditahan dari penggunaannya yang seharusnya. Mungkin saja ia digunakan pada hal yang tidak baik menggunakan di situ. Dan mungkin saja ia digunakan sebagai adil, yaitu menyimpannya ketika wajib disimpan dan menyalurkannya ketika wajib disalurkan. Menyimpan harta ketika harta itu wajib disalurkan, maka disebut dengan bakil. Dan menyalurkan harta ketika wajib untuk disimpan, maka disebut dengan boros. Yang di tengah dua inilah yang disebut sebagai hal yang terpuji, tidak boros dan tidak bakil. Jika begitu, pengertian bakil terhenti pada pengetahuan hal yang wajib. Maka hal apa yang wajib penyalurannya? Jawabannya adalah hal yang wajib ada 2. Wajib secara syar'i dan wajib secara muro'ah dan adat. Orang yang dermawan tidak menahan yang wajib syar'i dan wajib muro'ah. Jika menahan salah satunya, maka disebut dengan bakil. Akan tetapi, orang yang menahan harta yang wajib disalurkan secara syara dikatakan lebih bakil. Misalnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan menahan nafkah keluarganya, atau memberikan nafkah akan tetapi merasa berat. Hal ini juga disebut dengan bakil secara watak. Dia dermawan secara terpaksa atau orang yang sengaja memberikan yang paling buruk dari hartanya, dan hatinya merasa tidak senang jika memberikan harta yang terbaik atau yang sedang-sedang saja. Maka ini semua adalah bakil. Wallahu a'lam. Semoga kita semua senantiasa jauh dan tidak memiliki sifat kikir yang akan mengakibatkan kita jauh dari surga, jauh dari manusia, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah tentang Bahram Al-Majusi. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.